Podcast Network Asia. Humor adalah pil ajaib untuk membuat situasi lebih cair, membuat kita jadi lebih dekat, dan memahami satu sama lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau pemimpin hebat seringkali menggunakan humor untuk melancarkan usahanya. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Jennifer Acker dan Naomi Bagdonas yang berjudul Why Great Leaders Take Humor Seriously dan diolah dari berbagai sumber. Humor seringkali dipandang sebelah mata. Padahal semakin karirmu meningkat, humor semakin memegang peranan penting. Coba bayangkan kamu sebagai CEO perusahaan. Kamu pastinya harus bertemu banyak orang kan? Nah, ketika kamu bisa mencairkan suasana dengan humor, maka hal ini akan berdampak sangat positif. Tingkat kesukaan mereka kepada kamu akan meningkat. Pada akhirnya, kamu akan lebih mudah menjalin komunikasi dengan orang lain. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Seberapa sering kamu tertawa di tempat kerja? Maksudnya benar-benar tertawa ya, bukan senyum biasa, apalagi senyum kecut yang dipaksa. Mungkin banyak orang merasa tidak. Apalagi jika mereka merasa kalau mereka bekerja di bidang yang serius, misalnya di pabrik, keuangan, dan sebagainya. Ketika kita bekerja, kita tidak merasa kalau humor itu penting. Padahal riset membuktikan, tim yang sering tertawa bersama akan lebih dekat dan kreatif. Namun perlu dipahami, humor di sini bukan artinya kamu harus jadi komedian atau jadi orang yang lucu banget. Itu tentu saja sangat sulit. Setiap orang punya gaya humornya masing-masing, dan itu yang seharusnya kita perkuat. Di Stanford Business School ada kelas yang mengajarkan kekuatan humor dalam kepemimpinan. Humor diajarkan secara serius di sekolah bisnis, dan bagi para mahasiswa, mereka akan mendapat kredit akademis yang sama seperti halnya ketika mereka belajar mata kuliah yang lain, misalnya soal akuntansi keuangan. Semakin kita dewasa, boleh dibilang humor kita semakin buruk. Dalam sebuah riset global, lebih dari 1 juta orang diberikan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kamu tersenyum atau tertawa kemarin? Ketika kita masih anak-anak, kemungkinan besar jawabannya adalah iya. Lalu ketika kita beranjak dewasa dan mulai masuk ke dunia kerja, jawabannya adalah tidak. Kurvanya baru meningkat ketika seorang berusia 80 tahun yang sayangnya usianya sudah sangat senja. Di dunia kerja, humor boleh dibilang sebagai pelumas dalam hubungan antar karyawan, entah samarkan kerja atau atasan bawahan. Ada contoh yang menarik dari Kanner Diamond Yauman. Kanner merupakan co-CEO dari organisasi non-profit yang besar. Pada awal tahun 2020, berminggu-minggu setelah orang-orang di dunia wajib melakukan karantina mandiri saat wabah COVID sedang tinggi-tingginya, Kanner memimpin acara offsite secara virtual yang dihadiri semua karyawannya. Saat itu, situasinya sedang tidak baik-baik. Banyak orang yang merasa lelah dan takut. Dia membuka acara dengan membagikan beberapa slide di awal, lalu meneruskannya kepada petinggi perusahaan yang lain. Namun sebelum berpindah, dirinya sengaja masih share screen dan mengetik pencarian di Google soal kata-kata motivasi yang dikatakan CEO dalam masa yang sulit. Hal ini membuat semua karyawannya tertawa dan seketika momen terasa lebih cair. Kejadian ini juga sejalan dengan riset. Pemimpin dengan rasa humor yang baik, 27% dianggap lebih memotivasi karyawannya. Tim mereka punya ikatan yang lebih kuat dan kreatif. Humor punya keajaibannya sendiri. Humor bisa membuat seseorang merasa punya kedekatan dengan orang lain. Ketika orang asing bisa tertawa bersama sebelum memulai pembicaraan, maka mereka merasa punya hubungan yang lebih dekat dan pada akhirnya lebih bersedia menceritakan hal yang bersifat pribadi. Bahkan ketika pasangan mengingat momen ketika mereka tertawa bersama, hal ini mampu meningkatkan 23% kepuasan dalam hubungan percintaan mereka. Loh, kok bisa? Apa yang terjadi? Jadi, ketika kita tertawa, otak kita melepaskan berbagai hormon.
Kita melepaskan hormon endorfin, perasaan yang muncul ketika kita berlari. Kita juga menurunkan hormon kortisol, sehingga kita jadi lebih tenang. Lalu kita juga melepaskan hormon dopamin, hormon yang membuat kita merasa lebih dekat dengan orang lain. Ini yang ajaib soal humor. Jadi, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang lebih lucu? Rahasianya adalah jangan berusaha untuk melucu. Cobalah perhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap orang punya gaya humornya masing-masing. Kadang tanpa disangka hal ini merupakan hal yang lucu. Misalnya begini, ada yang bilang sejak bekerja di rumah dia hanya mensisir bagian depan rambutnya saja, atau ada yang bilang kalau mereka hanya suka anak mereka saja. Ini yang harus kita pahami soal humor. Kita tidak perlu jadi pelawak. Yang kita butuhkan hanya melihat dunia dari perspektif yang sedikit berbeda. Ada 4 gaya humor yang berbeda. Stand up, sweetheart, sniper, dan magnet. Stand up adalah gaya humor yang berani. Kadang mungkin terasa tidak sopan dan tidak takut sedikit menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan sweetheart adalah gaya humor yang biasanya digunakan untuk membuat suasana menjadi cair. Sniper adalah gaya humor yang sarkas, tidak terduga, dan mungkin saja tidak cocok dalam situasi tertentu. Terakhir adalah magnet. Ini merupakan gaya humor yang ekspresif, karismatik, dan mudah membuat orang lain tertawa. Semakin kamu mengenal gaya humormu dan juga lawan bicaramu, maka hal ini akan mempermudah kamu membaca situasi dan tahu kapan harus berhenti. Yang paling penting, hindari membuat lelucon soal suku, agama, ras, dan antar golongan. Bukannya lucu, malah hal ini bisa membuat situasi jadi nggak enak. Sebelum membuat sebuah lelucon apapun, coba tanyakan kepada dirimu dulu. Apabila kamu menghilangkan bagian yang lucu dari apa yang ingin kamu sampaikan, apakah hal tersebut masih pantas untuk dibicarakan di depan audiensmu sekarang? Jika iya, silahkan. Tapi jika pada akhirnya kamu harus bilang, sorry ya cuma bercanda doang kok, sebagai cara agar orang lain tidak tersinggung, maka mungkin saja lain kali kamu harus berpikir ulang sebelum mengangkat topik tersebut. Mungkin tujuan kita membuat sebuah candaan harus berbeda dengan pelawak. Tujuan kita bukan untuk membuat orang lain tertawa, tapi tujuan kita adalah untuk menciptakan kebersamaan. Membuat masing-masing orang menjadi lebih dekat dengan orang lain, itulah tujuan yang seharusnya kita capai. Humor juga punya sisi lain yang ajaib, yaitu untuk mencairkan situasi yang tegang. Ada contoh yang menarik. Suatu hari, pemerintah Rusia ketahuan menyadap Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Ini merupakan pelanggaran serius dalam diplomasi internasional. Setelah mengetahui hal ini, Sekretaris Negara Amerika Serikat saat itu, Madeleine Albright, melakukan sesuatu di luar dugaan. Saat bertemu dengan Perdana Menteri Luar Negeri Rusia, Madeleine menggunakan pin serangga yang besar. Saat itu, dia melihat Perdana Menteri Luar Negeri Rusia tersenyum dan energi di ruangan itu seketika berubah. Begitu juga dengan alur percakapan di dalamnya. Cerita ini punya 2 pesan yang penting. Pertama, humor adalah sebuah pilihan. Sesuatu yang kita putuskan untuk lakukan dalam skala kecil maupun besar. Kedua, kita bisa mengerjakan hal yang serius tanpa bersikap terlalu serius. Dan nyatanya, hal ini justru membuat kita jadi lebih baik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Mau kamu sebagai orang yang percaya ataupun orang yang skeptis atau tidak percaya, hal-hal mistis ini selalu bikin kita penasaran. Aku Mr. Popo. Dan aku Ana Olive. Kita bakal ngebahas tentang dunia hal-hal mistis yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kamu gimana nih? Kamu adalah tipikal orang yang percaya adanya hantu atau enggak? Makanya dengerin podcast kita di Ada Mereka di Sekitar Kita. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.